Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat dan kita bersyukur karena bulan Maret ini sebenarnya udah 1 tahun kita bersama atau hidup bersama dengan virus corona. Ya, udah 1 tahun karena ini bulan Maret dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh berdiri kokoh, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Saudara yang sedang menyaksikan di rumah juga kami menyambut selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan kita. Bapak Saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir ibadah bersama-sama dengan kita? Boleh angkat tangan kalau ada? Nggak ada. Semuanya jemaat yang luar biasa. Bapak Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan membacakan bagian dari firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4, ayat 12 dan ayat 13. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang perkasa. Tidak ada satupun yang dapat kami bandingkan dengan Engkau, karena memang hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dan Allah yang benar. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau boleh menjadi Allah kami. Dan bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami untuk kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Dan kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena kasih dan kemurahan bagi kami. Engkau telah menolong kami selama seminggu ini, dan hingga pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini untuk boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian kami, karena memang hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena boleh Tuhan memilih dan memakai mereka untuk boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan kami berdoa, biarlah ketika mereka melayani Engkau, ketika menaikkan pujian, dan ketika firman Tuhan ditaburkan, kami berdoa biarlah urapan daripada surga turun atas mereka semua, dijamah, dikuduskan mereka semua, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh memberkati kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Kami berdoa biarlah sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, pujian kami naikkan, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kasih kuasa Tuhan nyata bekerja di dalam hati dan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nanti. Biarlah Engkau berkuasa bertata dan mengambil alih semuanya, sehingga semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa kita sekalian terlebih dahulu. Shalom.
Puji nama Tuhan, kita boleh bersama di sini berbakti bersama. Saya yakin bahwa kita datang dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. So, saya mau kita untuk berdiri sekalian. Mari kita akan bersorak bagi Dia. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan, batu karang, benteng perlindungan kita. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Batu penjuru kami, Yesus batu penjuru, darimu keselamatanku. Menangkallah penyelamat yang bangkit dan hidup. Kami katakan haleluya Tuhan. Hebat, Allah yang agung, penyelamat kita. Katakan Yesus Allah perkasa, Yesus perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus
Kita mau datang dalam syukur kepada Dia. Kita bersyukur karena punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar, yang mengasihi kita, bahkan menggantikan kita di atas kayu salib, agar kita boleh dilayakkan dan memperoleh hidup yang kekal bagi setiap kita yang mau percaya kepada-Nya. Ini kami Tuhan, kami datang ya Tuhan, karena Engkau yang mengetahui segala isi hati kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Benar Bapa, Kau perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau kekuatanku. Ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Lagi-lagi. Sedalamnya hatiku Engkau selalu bersama. Dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Kami datang menyembah dan memuji, meninggikan nama Yesus. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau ada di sana. Ketika karena
Dan kami tahu bahwa kami hanya akan memiliki kekuatan ketika kami berlindung di dalam Engkau. Karena Engkau adalah batu karang kami yang teguh. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Pagi ini Bapa, urapi setiap kami. Biarlah kami boleh menghormati kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya setiap firman Allah berkuasa penuh atas seluruh ciptaan, termasuk setiap kami yang akan mendengarkan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan Roh Kudus, agar setiap uraian kebenaran firman mampu dicerna, mampu dipahami, kemudian kami boleh menjadi pelaku yang setia. Berbicaralah dan kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa permohonan kami, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Pan, shalom. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita masih tetap berdiri teguh di atas batu karang. Berdiri kokoh di atas batu karang. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu dari Injil Matius, pasal yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah untuk serius kita bisa bersama-sama mengikuti uraian bacaan Alkitab dan penjelasannya melalui khotbah pagi ini. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-7 dimulai ayat 21 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Karena yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang jangan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang membaca, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kita sekalian, sehingga kita akan mengerti kebenaran firman ini dengan seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ditulis oleh Matius. Kira-kira sekitar tahun 50 dan rentang ke tahun 70. Ya. Jadi Matius menguraikan, menulis segala sesuatu yang dia lihat. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa teolog, beberapa ahli kitab, beberapa sarjana ya, menggolongkan, mengelompokkan Injil Matius ini dengan beberapa. Ya. Saya melihat ada 3 poin besar yang disampaikan di dalam Injil Matius ini. Ya, pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat itu berbicara mengenai kelahiran dan persiapan pelayanan Yesus waktu itu. Matius menulis sejarah riwayat asal-usul Yesus, kemudian kelahiran, kemudian bertumbuh, besar, dibaptiskan, kemudian dicobai iblis, kemudian dia mulai melayani. Setelah mendengar kematian Yohanes Pembaptis, akhirnya Yesus menghindar ke daerah Galilea.
Di sekitar daerah Galilea, disinilah dia mulai memanggil para murid. Ya, yang pertama Andreas, Petrus dan Andreas. Ya, kemudian habis itu saudara dia memanggil juga Yohanes dan Yakobus dan beberapa murid yang lain. Nah, kita bisa melihat bahwasanya pelayanan Yesus dimulai pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-12 pasal 4 sampai dengan pasal 25 ayat 46. Di mana Yesus mulai melayani di sana dan mengalami juga banyak tantangan ya, yang dihadapi. Baik itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu mencari kelemahan Yesus. Kemudian pasal 26 ya sampai dengan pasal ke-28 itu berbicara mengenai penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ditutup dengan sebuah pesan amanat agung yang luar biasa, yang kita tahu tentunya, dan kita sudah hafal tentunya, yaitu amanat untuk memberitakan Injil. Matius 28:19-20. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat ya, firman yang akan saya sampaikan ini sebenarnya penutup daripada khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini terdiri dari 3 pasal, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Yang menariknya adalah di mana Matius menceritakan di sana atau menulis di sana diawali dengan ungkapan berbahagia, itu pasal 5. Berbahagia, 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 saya menghitung sampai 9 kali kata berbahagia. Kemudian kalimat yang ke-10 atau kata yang 10 itu bersukacitalah, bergembiralah. Banyak yang dia sampaikan di dalam khotbah saat itu, ya, dia di bukit, ya, di wilayah Galilea, dia mengajar. Nah sebelum dia mengajar di situ, tentunya diawali dengan pelayanannya, sehingga banyak orang berduyun-duyun, berbondong-bondong, ya. Kalau Bapak Ibu melihat sebelum pasal 5, itu ada pelayanan Yesus yang menarik perhatian. Pelayanan Yesus yang menjadikan banyak orang datang. Sehingga begitu banyak orang yang datang, sampai pada akhirnya mereka berkerumun mengerumuni Yesus. Yesus duduk lalu menyampaikan khotbah ini. Ya, ini menarik banget. Ya, diawali dengan khotbah yang luar biasa dari pasal yang ke-5, 6 dan 7, kemudian ditutup di pasal 28 sebagai sebuah penugasan dan amanat agung bagi gereja. Ini menarik sekali ketika kita memahami Injil Matius ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin menekankan apa yang disampaikan di khotbah. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 diakhiri dengan yang akan saya sampaikan ini. Jadi ketika Yesus menyampaikan khotbahnya, banyak pendengar, kemudian saya tertarik akan memulai dari ayat yang ke-21. Diawali dari bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus ingin setiap khotbahnya didengarkan dengan baik, dicerna dengan baik, lalu diterapkan dalam kehidupan. Ini goalnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di saat dia berkhotbah di bukit, dia tidak hanya sekedar menyampaikan begitu saja, tetapi ada sasaran yang harus terjadi. Firman disampaikan, didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik. Yesus minta agar itu dilakukan dengan baik. Maka dari itu, Yesus mengingatkan nanti akan terjadi bahwa pada hari akhir akan banyak orang menyebut dirinya Tuhan, 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 bahkan menyodorkan sebuah argumen, menyodorkan sebuah tindakan-tindakan nyata dalam hidup mereka, bahwa mereka melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, memakai nama Yesus,
Dan yang sangat menempelak pendengar dan pembaca ayat ini, Yesus berkata apa? Nyahlah dari hadapanku. Artinya apa ini? Artinya tidak cukup menyebut nama Yesus yang nanti akan terjadi dan sekarang sering terjadi dan banyak terjadi di dalam dunia ini. Memakai nama Yesus, melakukan mujizat banyak, tetapi mereka tidak melakukan, tidak menjadi pelaku firman, selayaknya yang Yesus Kristus adalah seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus pernah berkata begini, kalau hidup keagamaanmu, kalau hidup agamamu tidak lebih benar dari orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya, saya memahaminya adalah tidak cukup menjadi orang yang hanya percaya Yesus di lapisan luar. Tidak cukup hanya orang yang hanya bisa membaca Alkitab, tetapi harus menjadi orang-orang yang mengerti benar apa yang Tuhan mau terhadap hidupnya melalui kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengangkat sebuah tema, berdiri kokoh di atas batu karang. Bagaimana agar iman kita berdiri kokoh? Bagaimana agar iman kita ini berdiri kokoh? Ibarat bangunan rumah yang berada di slide itu yang saya ilustrasikan. Tentunya dia harus didirikan di atas batu. Saya menarik sekali memahami, mengamati, dan mulai membaca dan merenungkan ilustrasi di sini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya akan membaca di sini di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Mendengar, melakukan, bijaksana. Mendengar, tidak melakukan, bodoh. Betul ya? Yang Alkitab katakan. Itu perbandingannya. Kalau kita melihat begitu banyak persamaannya, perbedaannya hanya sedikit. Ilustrasinya hampir sama, Bang, persis terhadap orang yang mendengar, melakukan, yang tidak mendengar, ya. Sama-sama ada kejadian, ya. Sama-sama ada kejadian. Kejadiannya apa? Banjir, apalagi? Selain banjir apa yang menjadi tantangan bangunan ini? Angin, apalagi? Apa? Aduh, kurang keras. Jadi banyak kesamaannya, sama-sama. Yang membedakan adalah kalimat bijaksana. Kemarin Pak Tinus ngambil di Lukas membuat bangunan, lalu menggali dalam-dalam, perhatikan kalimat itu luar biasa. Ya. Ini orang yang bijaksana ini luar biasa. Ternyata orang yang bijaksana di sini adalah seseorang, ya, yang bertindak dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada elemen-elemen, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini agar kita bisa berdiri kokoh di atas batu karang. Yang pertama, ya, kita harus mempersiapkan kalau bangunan itu material bangunan. Yang pertama adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang datang ke gereja, tetapi bukan menjadi pendengar yang sungguh-sungguh. Bagaimana Yesus menyampaikan itu,
Banyak orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang pada Yesus. Kalau Bapak Ibu mengamati datang karena apa? Mengerumuni Yesus karena apa? Apakah benar konsep itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kekristenan? Aku datang ke gereja, dapat gereja, aku masih tetap punya hutang, nggak ada bantuan dari gereja, lebih baik aku nggak usah ke gereja. Kalau itu motivasinya, sama dengan orang yang lapar cari makan, sama dengan orang yang sakit cari Yesus, habis itu tinggalkan Yesus. Makanya banyak pengikut Kristus kualitas imannya, pilihan Yesus hanya 12, itu pun yang satu gugur. Bagaimana dengan ribuan pengikut Kristus? Bagaimana dengan ribuan jemaat yang datang ke gereja? Yang disampaikan pendeta, maupun mendengar firman yang kita baca sendiri setiap hari. Bukankah kadang kita tergoda untuk membaca begitu cepat, sehingga tidak mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita, karena kita terlalu cepat. Pak Pendeta, membaca Alkitab itu ada teorinya enggak sih? Sebenarnya tidak diajarkan oleh Alkitab teori membaca Alkitab. Yang jelas ketika kita membaca, kita harus menghormati firman Allah sebagaimana Yesus hadir di dalam diri kita. Lalu kita membacanya dengan pimpinan Roh Kudus, lalu kita bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki ini terhadap hidupku? Makanya ketika kita membaca firman, kita harus bertanya, apa yang firman Tuhan ini kehendaki terhadapku? Aku sebagai anak Allah, ciptaan Allah, Alkitab adalah otoritas tertinggi dari Allah untuk menjadikan pedoman hidupku. Dan Alkitab adalah firman Allah itu sendiri, Yesus Kristus yang hadir di dalam Alkitab. Maka aku harus punya sikap mendengar dengan cara hormat. Jadi kita harus mulai membiasakan mendengar dengan baik. Khotbah siapapun, penyampai firman siapapun, guru sekolah minggu siapapun, pembawa ceramah materi firman siapapun, mendengar yang baik. Ini modal pertama. Yang kedua, kita harus merenungkan dengan sepenuh hati. Saudara, kata merenungkan dengan sepenuh hati itu adalah benar-benar kita mengambil sebuah waktu untuk membuat sebuah perenungan. Ilustrasi sering disampaikan kepada kita seperti binatang atau hewan yang memamah biak. Ketika makan, ada ada yang sambil berdiri juga, binatang itu ada yang juga yang tiduran, tetapi Bapak Ibu bisa melihat kayak sapi ya, itu mulutnya masih apa? Kayak memamah biak itu. Jadi terus. Nah, gambaran seperti itu diibaratkan ketika kita membaca firman Allah, ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita memahami firman Allah melalui bacaan kita, renungan, direnungkan, dicerna, dirasakan, sampai kepada akhirnya kebenaran itu membentuk pola hidup. Kita sedang berbicara mengenai mendengar. Ya akhirnya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, lalu kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan saat ini atau yang kita baca, agar kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca secara pribadi, itu membentuk pola hidup kita. Misalnya tapi bukan mustahil. Contoh, kita membaca firman Allah berkenaan dengan mengampuni musuh, melupakan kesalahan orang lain. Gampang? Tidak. Sulit? Iya. Tetapi tidak mustahil untuk dapat kita lakukan.
Orang banyak beralasan, Pak Pendeta, hati ini sudah terluka, hati ini sudah selalu disakiti, sulit aku melupakan kesalahan dia. Bahkan kalau aku melihat muka dia, aku selalu teringat akan kesalahannya terhadap aku. Melupakan sangat sulit. Tetapi kita harus memaksa untuk mengampuni orang, untuk memaafkan orang. Karena apa? Karena ketika kita mencerna ayat yang berkenaan dengan pengampunan, maksa mengampuni orang, bukankah banyak? Tapi ketika ada orang yang melukai hatinya, sulit untuk mengampuni. Saya dulu pernah mendamaikan kedua hamba Tuhan. Antara senior dan junior pecah gara-gara melayani jemaat yang sama. Rasa Bapak, ketika Bapak berkhotbah di hadapan dia melayani, dia pegang jemaat sendiri. Ini fakta, istri saya tahu. Karena datang ke rumah dan saya harus ngomong kepada dia. Sulit, iya. Gampang ampuni orang yang melukai hati kita. Sekalipun itu sulit, itu perlu juangan, itu perlu kerenduis kita, keangkuhan kita. Nah, ketika Yesus berkata bahwa nanti akan banyak orang menyebut Tuhan, 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 banyak. Bahkan karena kamu khotbah mengampuni, tetapi kamu tidak bisa menerapkan pengampunan itu. Kamu khotbah kesaksian, pemberitaan Injil, kamu tidak pernah memberitakan Injil. Kamu mengajarkan, memaafkan, dan melupakan kesalahan orang. Tapi kamu tidak bisa. Oh, dia baik kok, Tuhan ingin membelanya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa. Dibela siapapun di hadapan Allah, karena Allah akan menyampaikan apa yang sebenarnya. Makanya kemarin waktu saya mengajar kelas guru-guru dewasa dengan Zoom, itu seseorang yang pakai topeng tapi pakai tanduk serigala berbulu domba. Itu terjadi. Itu terjadi. Dan sekalipun ini saudara, tadi malam remaja, pemuda, nanti malam juga ada, besok malam Senin ada lagi. Luar biasa pelayanan kita, ternyata ya luar biasa sibuk juga. Hampir setiap malam, Zoom, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak menjadi kekeringan rohani. Mari terus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu gali sendiri, Bapak Ibu baca sendiri, tidak usah harus disuruh-suruh, itu kepentinganmu, itu keuntunganmu. Kalau kita membaca, kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman, kita menerapkan firman, yang untung siapa? Diri kita kok. Misalnya nih contoh, sebelum mengampuni orang, punya akar pahit, bermalam sulit, karena mikirin kesalahan orang. Begitu mendengarkan khotbah tentang pengampunan, lalu dia memaksa untuk memaksakan diri, aku harus mengampuni, aku harus melupakan. Tuhan nggak kuat aku, Tuhan aku nggak sanggup, tolong berikan kekuatan, berikan kekuatan. Akhirnya Tuhan berikan kekuatan, dia bisa melupakan kesalahan orang itu, dan dia memaafkan orang itu. Akhirnya dia tidur nyenyak, mukanya fresh, senyumnya memberkati. Kalau tadi mukanya kenceng banget, sekalipun duduk di gereja kenceng banget mukanya. Istilahnya orang berkata itu segi empat. Sekalipun oval gitu tapi segi empat. Kelihatannya karena kenceng banget. Terjadi. Karena apa? Artinya kita belajar firman, kita membaca, kita mendengarkan khotbah. Kalau itu akhirnya tidak membentuk. Jadi yang pertama, agar fondasi kita, agar kita berdiri kokoh di atas batu karang,
yaitu Yesus Kristus. Satu, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, apa yang saudara dengar, saudara baca, renungkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, next, itu adalah apa? Melakukan dengan seutuhnya. Jangan sebagian. Pak Pendeta, kok sebagian maksudnya apa? Maksudnya begini, ada orang yang memilih-milih ayat yang enak, yang cocok, yang pas, baru diterapkan. Ya, kalau bertentangan dengan kedagingannya, nggak mau. Ya. Coba orang yang sering jatuh dalam dosa, mau nggak membaca ayat Alkitab yang berkenaan dengan kekudusan hidup? Mau nggak? Nggak mau. Maunya apa? Berkat, berkat, berkat. Kalau dengar khotbah tentang berkat, waduh senangnya minta ampun. Padahal hidup dalam dosa orang itu. Dan dia nggak akan pernah seneng ketika ada orang berkhotbah tentang kekudusan. Yang diharapkan berkat, berkat, berkat. Kalau ada orang yang berkhotbah tentang pemberitaan Injil, dia akan beralasan apapun, 1000 alasan. Pak, itu sulit. Pak, itu enggak gampang. Pak, aku takut ditolak. Pak, aku nanti enggak punya teman lagi di kantor. Pak, bagaimana memulainya? Begitu ratusan alasan dia ungkapkan. Sebenarnya, itu sebenarnya teori, strategi untuk menolak aku tidak mau bersaksi. Iya atau betul? Itu. Jadi yang terakhir ini sangat penting, menjadi pelaku, melakukan seutuhnya. Orang yang sangat bijaksana, bukan mijaksana, bijaksana. Tadi sudah saya katakan bahwa bijaksana itu apa? Sikap seorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam mengambil sebuah keputusan dengan pertimbangan yang matang. Saya beberapa poin menulis juga ciri-ciri orang yang bijaksana itu seperti apa. Nih, antara lain ini. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara ada di sini, berpikir sebelum berbicara. Bersikap adil dan tidak egois. Dapat menyeimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan umum. Antara ini itu ciri-cirinya. Kemudian dia memiliki pendirian yang teguh, tapi bukan pendirian teguh yang ngawur, yang egois tadi. Gitu. Pandai membaca keadaan sehingga mengetahui waktu yang tepat kapan harus bertindak. Dan dia tidak mau menjalankan. Mendapat solusi nggak atas pergumulan hidupnya? Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Saya akan bertanya pada diri saya sendiri, dan saudara boleh. Saya akan bertanya pada diri saya sendiri, dan saudara boleh. Dan pelaku, ataukah kita ini hanya mendengarkan saja, bukan pelaku yang baik? Mari kita serius menjadi orang Kristen. Mari kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Karena hari akhir zaman, sudah sangat jelas kentara. Dan inilah saat-saat akhir, seperti pelajaran sekolah minggu kita di kuartal ini. Luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup menjadi pendengar yang baik. Tidak cukup duduk di dalam ruangan dengan baik. Tetapi akan dibuktikan ketika kita menghadapi badai kehidupan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, ampuni kami ya Tuhan ketika kami hanya menjadi anggota gereja yang baik. Mungkin orang lain melihat kami baik. Orang lain melihat kami duduk dengan baik di gereja. Tetapi ternyata ketika Engkau melihat sebenarnya siapa kami ini,
Penilaian-Mu tidak pernah salah ya Tuhan. Penilaian pendeta bisa keliru. Penilaian jemaat lain bisa keliru. Apakah samping kanan, samping kiri kami duduk ini orang bijaksana apa orang bodoh? Akan terlihat ketika kami diterpa, ketika kami dikecewakan, dilukai hati orang, maka sikap itulah akan membuktikan siapa kami. Ketika mungkin diperlakukan tidak adil dan tidak seimbang, disitulah kami akan terlihat apakah kami pendengar, perenung firman yang baik dan pelaku yang baik, atau kami dikategorikan orang bodoh. Mari Tuhan koreksi setiap kami. Kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi memahami Engkau, mencari kehendak-Mu agar kami tidak terlewatkan di hadapan Tuhan. Sedih ketika nanti Tuhan berkata, "Nyala dari hadapanku, aku tidak kenal Engkau." Sakit itu Tuhan. Ketika penolakan itu terjadi, sakit itu Tuhan. Ajari kami untuk tunduk dengan otoritas firman-Mu. Ajari kami untuk mulai sedikit demi sedikit menjadi pelaku-pelaku firman. Memang tidak mudah, mampuan. Engkau memberikan kami kekuatan. Kami bisa melakukan firman-Mu. Saudara, jangan keraskan hatimu hari ini. Kalau itu engkau ingin membereskan hidupmu, ingin membereskan keangkuhan hidupmu, ingin membereskan dosa-dosamu, ingin membereskan akar pahitmu, dengan suasana doa dan tunduk, serta tutup mata, dengan jujur katakan, "Ini aku Tuhan, aku mau diperbaharui." Saudara boleh angkat tangan. Ini aku Tuhan. Hanya saudara dan pendeta dan saudara sendiri yang tahu. Aku mau berubah. Ada yang ingin berubah? Terima kasih. Ada lagi? Saudara tidak mau ingin berubah? Saya saja ingin berubah, saudara. Berarti saudara paling hebat. Haleluya. Ada? Lebih baik aku mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, daripada aku sembunyikan pun Tuhan tahu, karena akhirnya Dia akan berkata, "Nyala dari hadapanku, aku tidak kenal Engkau." Tumpangkan tangan di dadamu kalau engkau mau memperbarui itu. Tumpangkan tangan di dadamu kalau engkau mau memperbarui itu. Yuk kita bangkit berdiri. Tetap tumpangkan tangan di dada saudara. Dan kita akan menaikkan pujian ini sebagai respon kita, agar kita tidak mempertahankan keangkuhan hidup, keegoisan, tapi kita akan tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, "Tuhan, ini aku mau diperbaharui, aku mau diubah, aku masih bisa memperbarui diri." Belum terlambat, saudara. Kita angkat pujian. Mari, saya akan menumpangkan tangan saya di dada saya, karena saya mau mengambil sebuah komitmen baru. Haleluya, Yesus. Amin. Yang terbaik. Amin. Engkau, amin. Tuhan sandaran. Hanya Engkau, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan nama baik. Sandaranku hanya Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan. Jangan
Jangan mengandalkan kekuatanmu. Mari kita andalkan Tuhan hari ini. Mari kita percayakan firman yang barusan disampaikan ini. Kita pegang teguh. Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Tolong Tuhan, ubah kami Tuhan. Tolong Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah hati kami Bapa. Jamah hati kami. Kami mau menanggalkan egois kami. Kami akan menanggalkan keangkuhan hidup kami. Kami akan menanggalkan semua itu Tuhan. Dan kami mau Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkau pemulih kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Makasih Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengakui dengan tulus dan jujur, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kami. Tuhan, ketika kami bersikap egois, ketika kami bersikap angkuh, ketika kami mau menang sendiri, ketika kami merasa paling hebat, disinilah letaknya kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami tunduk atas otoritas Engkau ya Roh Kudus, dan Engkau ubah setiap kami agar kami tidak menjadi bodoh karena kami hanya menjadi pendengar tanpa pelaku. Tapi hari ini kami ingin menjadi bijaksana. Kami mau benar-benar mendengarkan secara sungguh-sungguh. Kami mau benar-benar mau belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan dengan seutuhnya. Terima kami kemampuan untuk kami boleh menerapkan firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima ketulusan dan kejujuran mereka. Biarlah Tuhan yang akan beracara, yang akan memberkati, yang akan melimpahkan karunia demi karunia. Sehingga dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejenak kita akan melihat warta gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihan bisa melihat di layar warta gereja kita. Yang pertama Bapak, ibadah besok minggu depan akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pendeta Muda Artinus Stella Banua. Bapak Ibu mempersiapkan diri ya untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, yang mau mengikuti secara live streaming termasuk sekarang ini, tolong jangan lupa Bapak Ibu menulis hadir atau keluarga A atau keluarga B hadir ya, supaya kita bisa melihat Bapak Ibu ini yang mengikuti live streaming ini setiap minggu ibadah atau tidak. Oke? Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberitahukan bagi nama-nama yang di bawah ini ya, mohon untuk hadir dalam pembekalan siang ini ya, setelah ibadah kita yang sudah dibaptiskan. Ada Veronica, ada Ricky Ronaldo, ada Teresia Veronica, ada Elo Herlambang, ada Gideon Vincent, ada Yuniar, ada Hadirat, dan ada Henry Lim. Silahkan nanti ke ruangan kelas, nanti dengan Pak Pendeta kita akan ngomong-ngomong ya untuk ke depan. Baik, terus seluruh kaum wanita yang diberkati Tuhan diundang hadir di dalam persekutuan WBI pada hari Selasa, besok Selasa ya, 16 Maret pukul 15 jam 3 sore di GPIB. Pembicara Ibu Teresia Diah Ekowati. Kita doakan dan saudara ibu-ibu silakan hadir. Ya, pembekalan PI ya, Gereja Baptis Indonesia Palembang ya akan mengadakan pembekalan PI ya, dilaksanakan hari Jumat 19 Maret pukul 18.30 dengan pembicara Niki Jonathan Fatimena ya via Zoom. Ini panitia PI tetapi mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti. Lanjut. Ya, mau dukungan doa untuk seluruh sidang jemaat ya, seluruh anggota gereja ya, saya Pendeta Immanuel dan tim BPD Sumbaksel yang akan pelayanan ke Bangka, Pangkal Pinang
pada tanggal 20-21 Maret dalam rangka untuk mengukuhkan hamba Tuhan menjadi pendeta muda. Ada 3 hamba Tuhan yang akan saya kukuhkan menjadi pendeta muda, yaitu Bapak Yeremia Alevianus Adangone dan Bapak Wenda Gayuh Kuswanto dan Bapak Dian Ekatama Ginting. Ya, kiranya pelayanan di Bangka, di Pangkal Pinang boleh berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan. Lanjut. Ya, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, silahkan persembahan persepuluhan saudara bisa dikumpulkan di amplop masing-masing keluarga lalu diantar ke gereja atau bisa ditransfer ya. Bisa ditransfer. Next. Ya, bisa ditransfer ke nomor rekening BCA ya, atas nama Pendeta Immanuel Reggiano atau Lorencia Agnes. Ini rekening gereja. Ya, kemudian Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dengan memakai scan barcode QRIS berikut ini, yaitu bisa langsung juga bisa dan dapat melalui beberapa aplikasi yang ditayangkan di layar. Ada OVO, GoPay, Maybank, Nobu, Tim Niaga, Sinarmas dan lain sebagainya. Ya, mari kita terus berdoa dan kita terus menjaga kesehatan dengan memakai protokol kesehatan yang ada. Lanjut. Ya, mari mengikuti misbah doa setiap malam. Pokok-pokok doa sudah dikirimkan pada jemaat ya. Ada 2 pokok doa ya, pokok doa dari gereja dan pokok doa dari Satgas COVID-19 GGBI. Jadi Satgas COVID-19 GGBI itu mendata siapa-siapa yang terkena COVID-19 dari Sabang sampai Merauke umat baptis, dari dokter, pasien, pesawat, perawat dan juga tenaga medis, anggota jemaat biasa, pendeta, itu akan didata yang kena COVID, kemudian akan didoakan bersama-sama. Ya, itu akan di-share di setiap grup masing-masing. Lanjut. Nah, ini saudaraku yang berulang tahun hari ini ya, tanggal Ibu Sylvia Simka Margarita, selamat berulang tahun. Tuhan memberkati. Ini Daniel Togu Harahap Situmeang, selamat berulang tahun. Tuhan memberkati. Dan kita berdoa untuk Pak Husin Sohar, dia juga berulang tahun pada tanggal 18 Maret. Pak Husin, selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Dan juga Ibu Maria Magdalena Yeni Mariani, 20 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sebelumnya ini, sebelumnya. Tadi belum saya sebut, sebelum ini. Nah, oh ya betul ya Ibu Maria, sorry, wajahnya berbeda. Kemudian Ibu Yohana Tri Hastuti, Mbak Tuti, kenalannya Mbak Tuti, selamat ulang tahun Mbak Tuti, tanggal 20 Maret. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah warta gereja kita dan ibadah kita telah selesai. Sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri melalui doa syafaat dan doa berkat. Kita tunduk kepala. Luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh berfirman pada kami dan menuntun ibadah kami. Biarlah kami boleh taat tunduk di bawah otoritas firman Allah. Hanya mengikuti kehendak Allah Bapa di dalam Yesus melalui pimpinan Roh Kudus. Untuk kami boleh menjadi pendengar yang baik. Selalu merenungkan apa yang disampaikan atau apa yang kami baca sendiri melalui firman-Mu. Dan kami tidak hanya menjadi terima kasih saat ini kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini, berkati mereka sekalian. Agar mereka tetap diberikan kesehatan panjang umur dan dipimpin Tuhan untuk boleh terus bertumbuh secara rohani, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Seluruh sidang jemaat juga Bapak, mungkin ada yang menderita sakit. Kami teringat untuk Papa daripada Bapak Hendra yang masih dirawat di rumah sakit. Kami mohon kiranya belas kasihan Allah, ada mujizat yang boleh Tuhan nyatakan, ada kesembuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Dan kami percaya bagi keluarga Pak Hendra yang terus memohon belas kasih Tuhan. Kami juga berdoa jika ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Kami doakan jemaat-Mu yang mungkin oleh karena COVID-19 ekonomi mereka berkurang, pemasukan mereka berkurang. Kami percaya bahwa Tuhan sumber, seberapapun Tuhan akan cukupkan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri tanpa penyertaan. Kami doakan biarlah usaha mereka diberkati Tuhan. Sehingga mereka juga dengan tulus hati
mendukung pelayanan di gereja ini dengan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat. Terima kasih untuk ketulusan jemaat yang sudah terus setiap minggu, setiap saat memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkatilah mereka sebagaimana janjimu, tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Allah dicurahkan bagi mereka. Mereka tidak hanya cukup, kata firman-Mu, mereka berkelebihan. Makasih Bapak. Dan biarlah Tuhan juga memberkati bangsa negara kami dalam penanganan COVID dan pendistribusian vaksin supaya segera merata di seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga boleh terus menantikan belas kasihan Tuhan untuk menghentikan COVID ini jika Engkau berkenan. Dan akhirnya Bapa, jika sebentar lagi kami akan pulang, sertailah kami, tuntunlah hidup kami, dan biarlah kami tetap terpelihara oleh karena kasih. Saudara, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan sukacita. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat-Mu dan kami naikkan ucapan syukur ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.